Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Tantra Langi Widodo. Jadi hari ini akan menjelaskan secara singkat tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi untuk tugas kali ini adalah membuat aplikasi ya. Pesanan bahan ajar Sita menggunakan JavaScript framework Vue.js dengan fokus implementasi sistem pengorganisasian melalui konsep view component and template. Oke, kita akan masuk ke Visual Code Studio-nya. Oke, kita masuk ke index HTML. Jadi di index HTML ini adalah program yang akan kita eksekusi dan gunakan ya. Bisa dilihat di sini inilah beberapa code-nya, dan yang paling terpenting di bawah bagaimana bisa mengintegrasikan penggunaannya. Di sini kita memakai Bootstrap, ini Vue.js-nya Axios untuk membuat sistem, dan ini SweetAlert untuk menandakan notifikasi dan sebagainya macamnya. Jadi di sini kita menggunakan struktur code di mana konsep view component script template telah dipindahkan ke folder khusus di dalam index HTML. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada service untuk API-nya, terus termasuk dengan file script utama, ada dashboard.js yang menguruskan fungsi seperti ucapan dan pengiraan stok, dan ada API.js dan lainnya. Penting untuk diperhatikan bahwasanya objek ini akan berfungsi jika dibuka terus dari file HTML, karena akan ada permasalahan seperti tidak bisa muncul di webnya. Jadi kita di sini menggunakan web server SAMP untuk membuat aplikasi ini juga sudah saya aktifkan juga. Jadi kita tinggal jalan saja. Oke, jadi tanpa perlu panjang lebar kita akan memperlihatkan yang namanya filenya. Jadi tinggal kita ini kan saja, tampilkan, karena tadi saya sudah buka ya. Ini langsung saja, ini dia tampilannya. Sebelumnya kita kembalikan dulu ke dashboard. Nah, jadi di sini ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini ada total stok bahan ajar, pesanan tertunda, pesanan selesai, dan stok bahan ajar menipis. Nah, di sini kita sudah menampilkan ucapan pagi, siang, malam berdasarkan waktu dan jumlah stok yang ada. Jadi seterusnya kita akan masuk ke halaman stok bahan ajar. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan stok bahan ajar, dan kita tinggal memasukkan saja judul mata kuliah atau kode yang akan kita buat. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan data kali ya, stok baru, di mana sistem telah dilengkapi dengan validasi input. Code yang ada akan meminta code lain digunakan. Setelah berhasil, data akan tersimpan dalam jadwal. Kita coba dulu saja. Kita tambah stok baru. Kita contoh, kita di oke, pengantar bisnis.
Kategorinya kita MK pilihan, UPJJ-nya kita pilih Surabaya, lokasi raknya ini kita isi berapa ya? 001 harga 100.000, stoknya kita tambah satu, catatannya kita buat tidak ada, kita tambahkan. Oke. Nah, karena ini ada kode yang sudah digunakan, berarti kita harus coba dengan kode yang lain. Contohnya ini. Oke, jadi dia akan tampil di bawah. Jadi teman-teman juga bisa melihat ya di sini ya. Jadi stok-stoknya ini menyesuaikan ya. Kalau dia aman dia akan hijau, kalau dia menipis dia akan menguning. Nah, ini ada berarti dia aman sih sebenarnya. Jadi kalau untuk kita melakukan edit juga untuk menghapusnya juga bisa sih sebenarnya. Untuk diperbarui, tapi karena ini sebagai contoh coba kita hapus kembali saja. Nah, disinilah gunanya dari Sweet Alert tadi untuk menginformasikan bahwasanya apakah kita benar-benar ingin menghapus filenya atau tidak. Dan apabila sudah digunakan nanti akan menjadi 0 sih. Oke. Hilang. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tracking delivery order. Di tracking delivery order ini kita bisa menambahkan orderan baru. Ini dilengkapi dengan validasi termasuk dengan fungsi autocomplete yang akan mencadangkan nama mahasiswa jika NIM telah didaftarkan sebelum ini. Contoh ya, kita masukkan misalnya, oke, untuk nama kita kasih Oka. Ekspedisi kita main di Express, paketnya kita IPS dasar. Nah, langsung muncul harganya. Kita simpan 120.000. Nah, dalam proses. Pasti teman-teman bertanya, saat kita melihat suatu orderannya dalam proses, jadi kita bisa melihat detail order di bagian bawah. Jadi kita bisa menambah riwayat perjalanan dengan contoh seperti ini. Karena ini riwayat perjalanannya belum ada, jadi kita tambahkan saja keterangan perjalanannya. Sedang di Cakung. Ya, untuk ini saja sih. Nanti dia akan berubah kalau misalnya dia sudah ini. Statusnya sudah dalam perjalanan. Sudah pasti berubah. Oke. Oke, statusnya sudah malah sampai. Oke. Inilah pembedanya. Di sini juga mencari apa lagi ya terkait ini, terkait laporan. Nah, ini aja. Jadi untuk mencari detail dari order berdasarkan nomor nama NIM ya kita tinggal kunci saja. Misal kita ingin menambahkan lagi detail orderan dan sebagainya macamnya. Tapi sebelum itu kita akan masuk juga. Tadi saya lupa menjelaskan beberapa source code yang kita gunakan. Jadi di sini kalau yang
di JavaScript ya kita menggunakan data-data ini yang terintegrasi dari HTML tadi ya untuk tampilan dashboard, cara kerjanya. Menurut saya semua saling berkaitan dan berhubungan dan saling mempunyai itu. Jadi untuk komponen dashboard ini yang menampilkan ya sapaan dynamics dan statistik stok ya, karena dia halaman depan. Nah, untuk di stockable dia komponen informasi stok. Jadi pengurusan kur dan paparan data untuk stok bahan ajar. Yang kalau kita ke tracking HTML dan JS-nya, jadi fungsinya yaitu untuk komponen penjajakan order dan pengurusan dan penjajakan status pengantaran order. Bisa dilihat sini. Untuk data API-nya ya kita dapat dari data bahan ajar.json ini ya. Terkait data tentang pengiriman, kode. Jadi dari data JSON ini sangat membantu lah kalau saat kita melakukan penginputan, karena dia sudah ada, sangat mudah untuk diintegrasikan dengan yang lain. Nah, tadi belum masuk ke API JS ya. Jadi di API JS ini khusus ya karena dia mengendalikan permintaan data dummy dari file data bahan ajar JSON menggunakan library Axios untuk pemisahan logika dan pengambilan data. Dan yang terakhir apa ya, di file FJS ini file script utama Vue.js mengintegrasikan semua komponen helper global dalam format rupiah dan menginisialisasi aplikasi Vue. Lebih ke pendaftaran komponen global. Oke. Di sini saya jelaskan juga tadi ya, lupa ya. Jadi di project ini menggunakan beberapa library eksternal untuk memperkaya fungsional dan antarmuka, yakni saya menggunakan Bootstrap untuk styling dan komponen UI. Axios digunakan dalam API JS untuk membuat permintaan data ke file data bahan ajar JSON, dan yang terakhir itu Sweet Alert digunakan untuk menampilkan notifikasi seperti yang tadi kan, saat kita ingin menghapus data atau menambahkan, dia akan memastikan kita meminta konfirmasi untuk memvalidasi bahwasanya keputusan yang diambil itu benar. Mungkin itu saya teman-teman. Jadi kesimpulan dari project 3 pemrograman tugas berbasis web ini mengimplementasikan aplikasi pemesanan bahan ajar Sita menggunakan konsep Vue Component and Template dan penggunaan Vue.js. Jadi membolehkan kita sebagai developer untuk membangun antarmuka interaktif dan tersusun rapi untuk menjalankan semua aplikasi dengan baik dan benar dan memaparkan semua data secara lengkap. Harusnya sih menggunakan web server lokal, minimal SMPI lah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf Pak dosen, Bu dosen jika ada kekurangan. Sama-sama belajar, tapi tentu ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk saya untuk senantiasa menampilkan yang baik dan lebih baik sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.